akal yang tajam, nafsu yang terkendali, ikhlas sebagai motif segala tindakan. Berarti tujuannya Allah saja, lillahi ta'ala. Sumbernya orang bahagia itu qanaah. Qanaah bukan berarti pasif diam saja, tidak ikhtiar. Qanaah itu ridho dengan apapun ketetapan Allah atas dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang mutlak, akhir dari perjalanan thariqat. Jadi apabila thariqat telah dijalani dengan segenap kesungguhan, dengan setia memegangi segala syarat rukunnya, akhirnya tentu bertemulah hakikat. Cirinya apa bertemu hakikat itu? Ada unsur kasyaf. Kasyaf itu muncul kesadaran, terbuka rahasia yang menyelubungi di antara kita dengan Dia, dengan Allah. Cirinya kasyaf itu atau rasa tadi, hijab antara kita dengan Allah terlepas. Jadi kita merasa dekat dengan Allah, merasa Allah hadir dalam diri kita, merasa bahwa hidup ini sementara fana. Ini rasa yang muncul dalam diri kita, itulah kita sedang menemukan hakikat. Ya. Baik. Setelah muncul rasa hakikat, pada akhirnya kita akan mencapai namanya ma'rifat. Ma'rifat itu puncak pengalaman dari syariat, thariqat, dan hakikat. Ini disebut ma'rifat. Jadi kumpulan pengetahuan tentang syariat, thariqat, dan hakikat jadi satu, itulah ma'rifat. Jadi di situ tergabung ilmu, perasaan, pengalaman, amal, semuanya masuk. Kalimatnya Buya Hamka, ma'rifat itu kumpulan dari mantik, estetik, dan cinta. Jadi kalau kita sudah bisa merangkum syariat, berjalan dengan benar dalam thariqat, dan merasakan hakikat, pada akhirnya rangkuman puncak dari semuanya, kita akan mencapai ma'rifat. Jadi kalau dibikin rute, perjalanan sufistik itu diawali dari menetapi syariat, kemudian menjalankan thariqat, kemudian merasakan hakikat, dan pada akhirnya mencapai ma'rifat. Jadi yang paling awal menetapi syariat. Menetapi syariat itu berarti kita harus tahu ilmunya dan kita yakini isinya. Itu menetapi syariat. Setelah itu menjalani thariqat. Menjalankan thariqat itu ya seperti tadi, jangan berhenti di sekedar tahu dan yakin, tapi kita jalankan isinya syariat dengan benar, lahir dan batin, itu thariqat. Kalau kita jalankan dengan benar, tidak hanya lahirnya juga batinnya, ya ikhlasnya, ya khusyuknya, pada akhirnya kita akan merasakan hakikat. Disitulah beragama jadi nikmat. Ibadah itu rasanya luar biasa. Kenapa? Kita merasakan hakikat. Dan kalau sudah sampai di hakikat, puncak rasa, kita akan sampai pada namanya ma'rifat. Di situ tergabung jadi satu antara syariat, thariqat, dan hakikat. Jadi ini ilustrasi dari Buya Hamka tentang perjalanan sufistik. Baik, saya lanjutkan ya. Saya jelaskan ringkas, semoga 10 menit selesai. Karena sudah janji tanya jawab.
Dan seperti saya bilang, meskipun materinya panjang dan mulainya agak telat, tapi kan selesainya harus on time. Ya, kalau selesainya molor, kasihan nanti teman-teman ya. Nah, dari buku tasawuf modern itu, kalau saya simpulkan ya, ini rangkuman, saya highlight saja isi buku itu. Hidup sufistik yang tidak berlebihan, yang kemarin kita menyebut pakai istilah neo-sufisme, versi Buya Hamka itu seperti apa sih? Di catatan saya yang paling pokok ini. Yang pertama tentu saja diawali dari ilmu akal. Akal yang mau berpikir untuk memahami dan membedakan. Jadi akal kita itu harus tetap kita hidupkan. Karena dia yang bisa memahami. Dan juga membedakan. Furqan. Ini baik, ini buruk. Ini benar, ini salah, itu akal. Akal yang bekerja, kemudian yang kedua nafsu yang terkendali. Jadi ya nafsu itu manusiawi, manusia punya nafsu sampai batas tertentu diperbolehkan menuruti dorongan nafsu, tapi harus tetap dikendalikan. Begitu menabrak aturan, apalagi yang syariat tadi bisa menghancurkan orang yang melakukannya. Di nafsu yang terkendali. Yang ketiga, ikhlas sebagai motif dari tindakan. Akal yang tajam, nafsu yang terkendali, ikhlas sebagai motif segala tindakan. Berarti tujuannya Allah saja, lillahi ta'ala. Terus yang keempat, qanaah sebagai gaya hidup. Gaya hidup qanaah itu nanti di buku tasawuf modern banyak dijelaskan. Sumbernya orang bahagia itu qanaah. Qanaah bukan berarti pasif diam saja, tidak ikhtiar. Qanaah itu ridho dengan apapun ketetapan Allah atas dirinya. Pak, saya sudah ikhtiar. Oleh Allah ternyata ditakdir gagal. Saya terima, Pak, apapun yang ditakdirkan Allah. Ini jiwa yang menerima, yang qanaah. Merasa cukup dengan berapapun dan apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan berarti terus tidak ngapa-ngapain. Tetap ikhtiar. Tapi setelah diberi oleh Allah, berapapun yang diberi oleh Allah, saya terima dan insya Allah cukup. Itu jiwa yang qanaah. Kemudian jiwa yang stabil dan harmonis. Jiwa yang stabil dan harmonis itu batin kita yang masih tetap manusia biasa sebenarnya. Ya bisa marah, ya bisa kecewa, ya bisa kadang-kadang tidak puas dan lain sebagainya. Tapi kita bisa mengendalikannya. Marah sih, tapi kalau pas marah juga tidak kehilangan kendali diri. Kecewa sih, tapi tidak sampai putus asa. Ini berarti jiwamu sudah stabil. Senang sih, tapi tidak sampai lupa diri. Ini namanya stabil. Jadi sufi itu bukan berarti tidak manusiawi lagi. Tidak, wah sufi berarti tidak bisa marah ini. Sufi tidak bisa. Tidak bisa kecewa ini. Bisa saja, tapi dia bisa mengendalikannya. Kemarahan tidak membuat dia keluar jalur lupa diri dan lain sebagainya. Berarti jiwanya stabil, harmonis. Yang terakhir dasar hidup sufistik itu malu, amanah, dan sidik sebagai kendali sosial. Jadi seorang sufi tidak harus lari dari dunia, juga bisa hidup di tengah masyarakat, tapi bekalnya 3. Yang pertama malu. Orang yang masih punya malu itu masih selamat dia. Jadi masih punya malu itu kan masih remnya masih kuat. Pingin sih sekali-sekali bohong, tapi nanti kalau ketahuan, apalagi Allah selalu melihat, malu saya. Kalau dilihat siapa-siapa malu. Jadi malunya masih hidup, itu manusia masih bisa terkendali. Kemudian yang kedua amanah. Amanah berarti dia
ketika mendapat tanggung jawab sosial apapun akan dijalankan. Dan siddiq. Siddiq itu jujur. Malu, amanah, dan siddiq. Mungkin besok kalau kalian milih pemimpin di level apapun, cari yang masih punya malu, kemudian amanah, dan jujur. Cuma 3, tapi ya sulit. Tidak gampang hari ini ya. Baik, jadi ini ya kalau menurut Buya Hamka, kesimpulan saya dari buku Tasawuf Modern. Jadi seorang sufi akalnya harus tajam, nafsunya terkendali, motif semua tindakannya Allah saja, ikhlas, gaya hidupnya qanaah, jiwanya stabil, harmonis, dan punya malu, amanah, dan jujur di tengah masyarakat. Kemudian ini kalau dirangkum lagi, tadi saya bilang buku tasawuf modern itu tentang kebahagiaan. Nah, merancang kebahagiaan kalau menurut Buya Hamka di bukunya tadi secara umum itu ya, syaratnya ada 4, yang dilakukan 4, kondisi mentalnya 3, spiritualitasnya 4, dan penghalangnya ada 3. Kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, pastikan yang pertama syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya orang bahagia? Yang pertama ilmu. Tidak mungkin kalian bahagia tanpa ilmu. Orang yang tanpa ilmu berarti dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, apalagi tidak kenal, apalagi dirinya, ya sulit. Maka dasarnya ilmu. Yang kedua, sehat. Ini menarik ya, sehat disisipkan. Sama seperti Ibnu Sina. Ya kalau kamu tidak sehat, sepinter apapun, sespiritual apapun kalian, greges tetap. Gemeteran. Tidak nikmat, tidak bisa kamu pura-pura bisa saya meskipun pusing menikmati ibadah, Pak, tidak bisa. Tetap kalau pusing, ya pusing saja, muyer-muyer tidak bisa. Jadi sehatlah. Kebaikan jenis apapun tidak akan bisa hidup tanpa kalian sehat. Jadi niatkan menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah utamamu. Kemudian kebutuhan tercukupi. Ini menarik. Berarti apa? Tidak boleh kita fokus spiritual saja melupakan tuntutan normal duniawi. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa kebutuhan tercukupi. Meskipun jangan berlebihan juga. Meskipun jangan berhenti di kebutuhan. Jadi kita butuh uang ya, tapi uang bukan tujuan. Uang adalah bekal untuk banyak hal positif yang lain. Jangan berhenti di sana. Jadi kadang-kadang kita meleset seolah-olah uang adalah tujuan segalanya. Bahwa segalanya perlu uang mungkin iya, tapi tidak jadi tujuan dari segalanya uang itu. Maka kebutuhan tercukupi. Karena jangan sampai kalian nyufi, uzlah, zuhud, tapi kebutuhanmu disokong orang lain, disumbang orang lain, didukung orang lain. Kalau di satu hadis ini yang ditegur oleh Rasulullah. Karena ada cerita Rasulullah menegur seorang sahabat yang ibadah terus di masjid. Istrinya dan keluarganya tidak diurusi. Sampai satu ketika Rasulullah bertanya pada istrinya sahabat ini, lah kebutuhanmu sehari-hari yang memenuhi siapa? Jawab istrinya, kebutuhan sehari-hari yang memenuhi kakak saya, jadi saudaranya. Terus Rasulullah bilang, kakakmu lebih baik daripada suamimu. Jadi ini yang saya maksud ya. Kita punya amanah tadi loh, tanggung jawab. Penuhi itu. Dan yang keempat, teman yang baik. Ini hubungannya dengan circle. Kalau circlemu ngaco,
Sulit kalian jadi sufi. Iya kan? Kamu mau apa lah? Mau zikir sebentar terus temanmu cie-cie gitu kamu. Enggak jadi, enggak. Kamu malu ya susah. Kalau temennya enggak suportif ya gagal kamu. Enggak jadi bahagia nanti. Jadi perhatikan, ilmu yang sesuai, sehat lahir batin, kebutuhan tercukupi, circle yang cocok, teman yang baik. Yang harus dilakukan apa? Ya karena tadi perlu ilmu maka berpikir, tafakur, muhasabah itu berpikir, beramal, bekerja. Kalau tidak ada amalnya, cuma teori saja, ceramah saja, ya buat apa? Kemudian berakhlak dan beradab, introspeksi diri. Jadi ya beramal itu termasuk wirid, zikir, dan lain sebagainya termasuk beramal. Ini yang dilakukan. Kalau kita tahu ilmunya aman ya. Karena tadi syaratnya ilmu kita tahu berpikir yang baik, yang benar, beramal yang baik, akhlak dan adab yang terpuji, introspeksi diri dan lain sebagainya. Mentalnya qanaah. Jadi kesediaan untuk qanaah, kesungguhan untuk ikhtiar, dan kesadaran untuk tawakal. Diawali dari qanaah, kita terima apapun ketetapan Allah, dilanjutkan dengan ikhtiar, kita lakukan semaksimal kita mampu, dan diakhiri dengan tawakal. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Ini mentalnya. Setelah itu, sisi spiritual isinya apa? Iktikad, yakin, iman, dan din. Ini menarik ya, beliau mendefinisikan berbeda. Kalau iktikad itu komitmen di awal. Saya akan, saya siap, saya bersedia, itu iktikad. Komitmen. Jadi komitmen itu yang mengikat aturannya, janjinya itu komitmen. Nah, setelah ada komitmen biasanya terus naik kelas jadi yakin, mantap bahwa yang saya komitmen ini mesti benar. Setelah itu baru iman. Kalau iman itu percaya plus pembuktian lewat kata-kata, lewat perbuatan. Jadi diawali komitmen, kemudian yakin, mantap, setelah itu dibuktikan lewat amal, lewat perbuatan baik kata-kata maupun tindakan fisik. Dan pada akhirnya istilah Buya Hamka din. Din itu penyerahan total. Kalau sudah dibuktikan, pasrahkan semua pada Allah. Oke, ini spiritualnya. Penghalangnya 3. Yang sering menghalangi. Yang pertama, pikiran yang salah mindset. Mungkin pikiran yang serba suudzon, pikiran yang serba negatif, pikiran yang pesimis, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi pikiran yang salah bisa menghalangi. Salah teori, salah konsep, salah guru, salah ilmu itu bisa menghalangi. Kemudian kebencian. Kebencian akan mengotori hati kita. Selama masih ada kebencian, tentu saja fokus kita tidak pada Allah, tapi pada yang kita benci saja. Bahkan fokus ke yang negatif. Ini disebut khusus oleh Buya Hamka, karena mungkin kebencian ini agak bahaya untuk hidup kita. Dan yang ketiga, pesimis. Pesimis itu nama lain dari su'udzon billah, prasangka buruk pada Allah. Tidak mungkin Pak saya berhasil. Saya mesti hancur sajalah sudah kita. Nah ini pesimis namanya. Gelap-gelap situasi Pak, tidak bisa sudah terang. Ini pesimis namanya. Kalau masih ada Allah, kenapa kita sepesimis itu? Pesimis tentu saja membuat segala ikhtiar kita setengah-setengah. Wong kita tidak yakin. Jadi coba nanti bisa dibaca lagi pelan-pelan ya. Untuk bahagia duniawi ukhrawi, syaratnya apa, yang dilakukan apa saja, mental yang harus disiapkan bagaimana, spiritual
yang harus tegak bagaimana, dan jangan sampai ada penghalang-penghalangnya. Oke, ini terakhir, masih ada quotes. Kata beliau, zuhud adalah yang sudi miskin, sudi kaya, sudi tidak beruang sepeser pun, sudi menjadi milioner, tetapi harta itu tidak menjadi sebab buat dia melupakan Tuhan. Jadi zuhud tidak berarti lari dari dunia, tidak punya apa-apa, tidak. Orang zuhud itu miskin siap, kaya siap. Tidak punya uang siap, jadi milioner apalagi siap. Tetapi harta itu tidak jadi sebab dia melupakan Tuhan, tidak membuat dia lalai. Ini jiwa yang zuhud namanya. Maka kalian tidak perlu, Pak, kalau saya zuhud berarti keluar dari dunia, dari keramaian. Tidak juga. Lebih pada penataan jiwamu agar pasrah pada Allah saja. Apapun yang ditetapkan oleh Allah pada kita, kita siap. Harta tidak membuat kita lupa. Miskin tidak masalah, kaya alhamdulillah. Jadi milioner alhamdulillah. Tidak punya uang sama sekali, pasrah saja pada Allah. Nah, itu khasnya beliau ya. Jadi zuhud yang tidak lari dari dunia. Oke. Ada kalimat lagi, ini beliau mengingatkan kita. 3 kali kita menyeberangi kehidupan. Apabila yang ketiga kalinya telah terseberangi dengan selamat, bahagialah kita. Pertama, hari kelahiran, itu hari suci. Kedua, hari perkawinan, hari bakti. Ketiga, hari kematian, hari yang sejati. Nah, saya tidak tahu kalian sudah menyeberang berapa dari 3 ini. Yang jelas kita semua maksimal 2. Yang kan tidak mungkin yang sudah menyeberang yang ketiga ada di sini. Mengerikan kalau ada yang di sini ya. Cuma mungkin sebagian besar belum merasakan penyeberangan kedua, perkawinan. Kalau yang sudah nawa itu tidak nikah, berarti penyeberanganmu cuma 2. Setelah lahir terus tinggal matinya. Maka nikahlah biar ada penyeberangan yang kedua. Kata Buya Hamka, hari bakti. Ini 3 ini maksudnya sumber kebahagiaan. Coba dilihat di titik-titik ini kebahagiaan itu. Kebahagiaan kita lahir ke dunia, kebahagiaan ketika kita menikah, dan kebahagiaan setelah kita mati. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Baik, saya kira itu. Ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah paham. Masih ada waktu 20-an menit. Ya, nanti lebih-lebih sedikit tidak apa-apa ya. Kalau ada yang ingin tanya. Tapi tidak harus bertanya. Boleh juga yang ingin curhat apa, cerita apa, atau nambahi apa juga boleh. Mungkin, Pak, Buya Hamka hanya baca kitab-kitab tadi. Saya juga baca kitab ini, Pak Iseno, itu luar biasa. Karena acara kita kan bukan cerdas cermat, terus kalian ada tanya jawabnya, tidak harus begitu. Kalau ada yang ingin nambah materi atau bantah, jangan-jangan saya tadi ada yang kelewatan ngomongnya, keliru apanya, boleh. Dan tentang apa saja. Tidak harus tentang materi malam hari ini, karena kita sesi tanya jawabnya kan tidak sering. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nesa Oktamirza, saya dari Padang. Yang ingin saya tanyakan itu ada 2. Yang pertama tentang standar kebendaan. Nah, itu kan kalau kita menstandarkan kebahagiaan kita dengan kebendaan itu kan berarti kan kita lebih materialistik gitu ya Ustadz. Nah,
materi itu kan tidak hanya berupa uang, tapi kan bisa orang-orang terdekat kita. Nah, bagaimana caranya kita melepaskan sifat kebandaan itu di hati kita? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, tadi menarik ketika Ustadz katakan syarat kebahagiaan di dunia itu ketika kita sehat secara fisik dan juga sehat secara batin. Nah, bagaimana caranya kita menyembuhkan atau menyehatkan hati yang lagi sakit? Mungkin itu, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani, asal Solo, tapi hijrah ke Jogja gitu. Mungkin saya mau bertanya sih, mengenai tadi perjalanan tasawuf dari materi yang awal sampai sekarang. Nah, saya sebenarnya menemukan satu benang merah yang itu benar-benar tuh tadi itu kayak dari melaksanakan kayak syariat, tarekat dan apa dan sebagainya itu seperti yang benar-benar kayak itu tuh sebenarnya kayak ajaran kita yang Islam yang sejati gitu loh, kayak yang kita dibilang kayak itu kayak seperti yang mengimani kayak rukun iman, rukun Islam dan sebagainya gitu. Dan juga dalam perjalanan dalam tasawuf ini saya sebenarnya mau bertanya sih, kenapa yang dari awal yang benar-benar teorinya itu tadi lebih ke mengenai tentang kesederhanaan, tentang jalan yang lurus dan sebagainya gitu. Kenapa makin ke sini itu seakan-akan seperti kayak ilmu yang tasawufnya itu kabur, kayak contoh seperti wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kan ibarat katakan orang kayak mengingat kayak ini tentang Allah gitu loh. Tapi kayak kenapa sampai bisa ada orang yang salah memahami sehingga seperti dia itu seakan-akan jadi kayak bergabung, kayak dia merasa seperti yang menyatu dengan Allah gitu. Padahal kayak itu kayak terkesannya kok seperti dalam sesat atau cacat pikir gitu. Itu yang pertama. Sama yang kedua adalah apakah tasawuf ini bisa kita jalankan di saat posisi sekarang ini yang dimana kita terjebak oleh sistem yang ketika kita tuh mau mencoba kritis mengenai segala permasalahan negeri ini itu tuh nggak bisa, karena kayak contohnya tuh sistem kayak membuat kita mau nggak mau harus memikirkan diri sendiri, kayak segala mungkin kayak dibuat kita tuh lapar, dibuat kita hanya memikirkan perut sendiri dan sebagainya. Seperti itu dari saya. Oh ya, sama satu kali lagi sih Pak, maaf kebanyakan nanya. Ini ketika kita sedang berusaha untuk tadi menjalankan kayak sebenar-benarnya kayak agama kayak tadi tasawuf dan sebagainya. Tapi ketika kita dalam perjalanan itu kayak kesannya seperti gini, cara membedakan antara kita tuh bener yang berada di on track yang lurus sama yang enggak. Soalnya kan zaman sekarang kan kayak benar-benar kabur gitu. Kita nggak tahu mana yang baiknya seperti apa, mana yang buruknya seperti apa, biar kita nggak jadi tersesat dalam mempelajari dan mau menjalankan hidup tasawuf. Gitu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, perkenal Pak Faiz, nama saya Icat, asal Magelang. Ini Pak, saya ingin berkeluh kesah tapi saya rangkum menjadi pertanyaan Pak. Di Indonesia ini atau di dunia ini kan kayak semakin kacau, kayak bikin gelisah dan penuh kompromi atas ketidakpastian kan ya Pak, dan teman-teman semuanya. Dan pertanyaan saya tuh seperti kegelisahan saya juga sih. Gimana caranya kita tetap bisa menjaga integritas kita tanpa menjadi apatis gitu loh Pak. Dan di saat yang sama, kapan sih kita sebenarnya bisa harus benar-benar bersuara, benar-benar mengambil bagian di suatu kejadian, dan kapan justru kita harus baiknya menahan diri Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Fakih dari Jepara. Pertanyaan saya terkait tadi ada beberapa tahapan untuk tasawuf, yaitu tahalli sama tajalli. Untuk tahalli yaitu kan membersihkan sifat-sifat yang tercela,
entah itu dari jiwa ataupun dari badan, seperti itu. Kan dari setiap banyaknya cara untuk membersihkan hati itu kan banyak sekali, entah itu dengan mendatangi masjid, entah itu dengan berzikir, entah itu dengan puasa dan lain sebagainya. Apa sih cara membersihkan dari sifat-sifat tercela ini yang paling efektif? Sedangkan karakteristik setiap orang itu kan berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini ada 4 pertanyaan ya. Pastinya saya tidak mungkin menjawab detail satu-satu. Mungkin isyarat-isyarat saja. Bila perlu nanti teman-teman saya lihat masing-masing pertanyaan ini sebenarnya nanti bisa jadi tulisan. Di setiap pertanyaannya nanti boleh ya setelah ini mungkin yang bertanya menggali kemudian menuliskannya. Hasil pencariannya tentang apa yang dia tanyakan. Karena saya lihat pertanyaannya bagus-bagus. Bisa dibikin seminar nasional satu-satu. Yang pertama tadi Mbak Nisa, apa kalau saya tidak salah, tentang standar kebendaan dan bagaimana sih melepaskan sifat-sifat kebendaan. Kemudian juga bertanya tentang bagaimana mengobati hati yang sakit. Karena untuk menempuh jalan spiritual di antara syaratnya ya sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau untuk yang kedua ini nanti boleh biar ndak saya ngomong ngalur ngidul ya. Untuk pertanyaan kedua tentang mengobati hati yang sakit, dulu kita pernah 1 bulan membahas tentang sakit hati dan patah hati. Bisa dicek ya. Di situ saya menguraikan solusi-solusi perspektif sufisme, perspektif psikologi kalau saya tidak salah, kemudian perspektif para filosof eksistensialis, kemudian satunya lagi perspektif stoikisme itu yang saat itu baru laku-lakunya. Nah, coba cari ya solusi-solusi dari patah hati dari 4 jalan ini pernah kita bahas. Cari yang cocok, yang sesuai. Jadi pasti tidak semuanya relevan untuk hidup kita. Maka teman-teman boleh milih. Oh Pak, saya ternyata lebih cocok yang pakai stoik Pak. Kalau pakai yang sufistik agak terlalu dalam. Oh saya lebih cocok yang psikologi Pak daripada yang eksistensial. Monggo saja kalian cari. Wong yo obat itu ada di mana kan kita tidak tahu. Yang penting hatimu tidak sakit lagi. Sebenarnya ini bisa kasuistik, tergantung sakit hatinya karena apa. Tapi solusi di 1 bulan itu saya kira sudah banyak, tinggal kita pilih. Nah, menarik yang pertama ini tentang kebendaan. Yang kalau berlebihan jadi namanya kalau di filsafat itu materialisme. Pernah terpikir nanti kita 1 bulan akan membahas penuh ya tentang filosof-filosof yang membahas tentang kematerian, termasuk Demokritos dan lain sebagainya. Ada banyak tokoh-tokoh filosof sampai yang kontemporer yang membahas tentang istilah materialisme ini. Tapi yang dikritik dalam tasawuf biasanya bukan kemudian orang itu tidak boleh bermateri. Karena ada banyak sisi hidup kita yang itu memerlukan materi. Ya termasuk kita perlu makan, perlu minum, perlu biaya untuk pakaian, untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Hanya saja materi ini tidak boleh jadi tujuan. Tidak boleh kemudian kita ketergantungan, kita menganggap bahwa materi itulah satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Jadi cara kita menyikapi, Pak, kalau kita kaya sekaya-kayanya, tidak apa-apa kalau bisa sekaya-kayanya memang. Tapi jangan terikat dengan kekayaan itu. Jadi jangan dianggap bahwa hartamu, uangmu, kekayaanmu itu satu-satunya yang bisa membuatmu bahagia. Kalau seperti ini berarti sudah ketergantungan.
Kamu jadikan kekayaan itu tujuan, jadi segalanya. Yang bermasalah di sini. Jadikan saja materi dan kekayaan itu, kalau istilahnya para sufi itu, dunia jadikan mazro'atul akhirah. Dunia ini jadikan tempat bertanam untuk akhirat. Jadikan dunia kendaraan. Jangan lari dari dunia, jangan tinggalkan dunia. Jadikan dunia ini dengan segala fasilitasnya, teknologinya, keilmuannya, dan lain sebagainya, jadi kendaraan untuk menuju akhirat. Yang dikritik oleh Buya Hamka dan juga para sufi adalah ketika kita terjebak di materi saja. Jadi ketika kita menjadikan materi satu-satunya tujuan hidup sebagai satu-satunya standar untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita. Sebenarnya problemnya di situ. Maka tidak masalah kita masih punya, kalau istilahnya ya dalam tanda petik tadi istilah sifat kebendaan. Tidak masalah kita masih memikirkan dunia, tapi tidak sebagai tujuan finalnya. Karena dunia harus kita jadikan alat untuk mendekat pada Tuhan. Jadi cara menyikapinya begitu. Saya khawatirnya nanti teman-teman, pokoknya saya tidak mau materi semua. Nanti biasanya terus jadi beban. Seperti tadi sahabat tadi, malah jadi beban orang lain. Kita menunggu disantuni orang lain, disumbang orang lain untuk hidup kita. Wong ya kita masih manusia normal yang perlu makan, perlu minum, perlu ini itu, baju juga perlu beli dan lain sebagainya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, Mbak Rani tadi ya dari Solo. Yang pertama, mengapa sih Pak makin kesini kok konsep-konsep tasawuf tadi loh, makin kesini kok makin kesana, kok makin banyak yang rasanya aneh-aneh. Ini menjawab ini boleh pakai teorinya Hegel tentang filsafat sejarah. Jadi ya memang sejarah itu pasti akan berkembang, pasti akan bergerak. Kita bayangkan aliran sejarah itu seperti aliran air di sungai. Mungkin ketika dia di hulu, dia masih jernih, masih belum terkena macam-macam. Tapi nanti melewati daerah sini, yang daerahnya banyak sampahnya, agak bau sampah. Nanti ketika dia melewati daerah yang mungkin banyak bunga-bunganya, dia wangi, bau wangi. Sejarah itu begitu. Kalau dalam istilahnya Hegel, pasti terjadi dialektika. Jadi pertukaran, ini kalau pakai istilah materi, kalau di Tan Malaka, dulu kita belajar ada istilah pertukaran materi, itu dialektika. Nah, orang misalnya tadi, dalam konsep tasawuf, semula tidak ada konsep-konsep wahdatul wujud dan lain sebagainya. Kenapa kok kemudian rumusan itu muncul? Ya karena ada dialektika. Oh, pengaruh dari tradisi ini, pengaruh dari budaya itu. Oh, ada ulama ini hasil renungan beliau, tafakur beliau untuk menjelaskan wajibul wujud dan mumkinul wujud dan lain sebagainya. Nah, ada dialektika, dialektika itulah nanti terus muncul konsep-konsep baru. Itu yang menyebabkan sebenarnya ya bagi saya tambah banyak inovasi dalam tanda petik ya, konsep-konsep hasil tafakur, hasil tadabbur yang baru harusnya tambah kita kaya dengan perspektif. Hanya saja tentu saja nanti mestinya ketika banyak perbedaan kadang-kadang terus muncul konflik-konflik, kompetisi, rasa paling benar dan lain sebagainya. Ini sih yang harus diatasi. Kalau kita gelisah karena perbedaan, agak sulit, karena hidup ini pasti akan muncul perbedaan, pasti akan muncul perkembangan-perkembangan. Yang lebih harus kita fokusi bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Kalau cita-cita kita semoga semua sama seperti pikiran saya semua, itu akan sulit.
Itu sudah menjadi sunnatullah. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan su'uba wa qabaila. Ini sunnatullah. Maka amanat untuk kita bagaimana kita memanage syir'atan wa minhajan su'uba wa qabaila. Gimana kita menata perbedaan, memanage perbedaan. Belakangan kan muncul banyak kasus-kasus perbedaan yang membuahkan konflik internal agama maupun antar umat beragama. Problemnya bukan kok terus disamakan saja semua, tidak bisa. Problemnya tetap manajemen perbedaannya yang lebih harus diatur. Kemudian apakah bagaimana sih tasawuf itu ketika kita ada di sistem yang menjebak kita sehingga kita tidak bisa kritis. Ini kalau mengikuti Buya Hamka tadi ada dua jalan kadang-kadang tasawuf itu. Tasawuf bisa jadi jalan perubahan sosial sekaligus bisa jadi tempat kita lari, menaungi kita dari tekanan, dari kezaliman. Ini dua-duanya bisa diefektifkan, ya mungkin harus lihat situasi ya. Saya tidak berani yang satu salah, yang satu benar. Tidak, dua-duanya mungkin ada hikmahnya. Karena kadang-kadang hidup itu sebuntu itu. Yang kita sulit mencari solusinya. Nah, paling tidak tasawuf bisa meringankan beban kita, meringankan batin kita dengan jalan asketis tadi, mendekat pada Allah. Tapi kalau memang ada peluang berjuang, tasawuf juga bisa jadi power, daya dorong yang luar biasa untuk kita memperjuangkan kebenaran kita. Maka menurut saya menarik tadi pesannya Buya Hamka ya, akal harus tetap tajam. Baca situasi secara detail. Kalau memang memungkinkan menegakkan yang benar yang sedang diinjak-injak, tegakkanlah lewat jalan yang masuk akal, yang tidak blunder, yang tidak konyol. Harus taktis. Makanya kan ada hadis Nabi itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi. Ini sebenarnya rumusnya jelas. Cuma problemnya perlu kecerdasan kita untuk membaca, ini saatnya saya biyadihi, ini cukup bilisanihi, atau wah ini situasinya tidak mungkin, satu-satunya jalan hanya biqalbihi. Cuma pikiran kita harus cerdas dulu, pinter dulu membaca situasi sehingga bisa membedakan tiga hal itu. Jangan sampai saatnya kita biyadihi malah kita biqalbihi. Saatnya kita bilisanihi kita biyadihi. Konyol kita, akhirnya blunder. Nah, ini tadi ya kuncinya cerdas membaca situasi, dan tasawuf bisa mendukung dua-duanya kalau mengikuti teorinya Buya Hamka tadi. Baik, ini nanti pertanyaan tadi mirip dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana mengatasi kekacauan dunia ini? Bagaimana cara menjaga integritas tanpa harus mengorbankan idealisme, menghadapi situasi dan lain sebagainya. Jadi memang perlu kemampuan kita membaca situasi, membaca kenyataan hidup ini, kemudian menetapkan posisi kita. Kalau memang saatnya harus berjuang, ayo berjuang, jangan diam saja. Kalau memang Pak tidak bisa Pak, ini di mana-mana buntu Pak, solusinya masih belum Pak, mungkin nunggu waktu, nunggu momen, perlu syarat ini dulu, syarat itu dulu, ya segala syarat kita penuhi biar tidak asal-asalan kalau memang kita mau berjuang. Nah ini makanya tadi rumusnya tadi ya, kalau memang kita perlu kekuatan untuk bertahan, tasawuf bisa jadi solusi. Kalau kita perlu kekuatan untuk aktif bergerak, tasawuf juga bisa jadi daya dorong yang luar biasa. Kemudian terakhir, tahalli, dan tajalli.
cara untuk takholli yang paling efektif pembersihan diri. Ini sebenarnya banyak tips-tips dari para ulama juga macam-macam. Silahkan dipilih yang cocok. Saya beri satu alternatif saja. Ada konsep cara untuk membersihkan jiwa, itu modelnya leveling. Yang pertama adalah mari sebanyak mungkin kita minimalkan sekuasa kita unsur dosa dan maksiat dalam hidup kita. Nah, kita cek ya, kita hitung, Pak, saya sering dosa ini, saya sering maksiat itu. Oh, itu kita basmi, kita minimalkan di situ. Saya tahu kalian mesti nanti ngomong, Pak, mana ada manusia yang suci? Ini kan jawabanmu selalu begitu. Ya, tapi pastikan seandainya kalian berdosa dan bermaksiat itu karena khilaf. Bukan karena sengaja. Saya tahu, Pak, ini dosa, tapi tidak apa-apalah, nanti tinggal tobat saja toh. Nah, ini sembrono namanya. Beda ya antara meremehkan dosa dengan khilaf, kepleset. Jadi pastikan minimal seandainya masih banyak kotor, itu kotor yang karena kita tidak sengaja. Lupa, Pak, saya, Pak, tadi ikut-ikutan bohong. Padahal nah ini masih mudah menyembuhkannya. Tapi kalau kita sembrono, saya tahu, Pak, itu dosa, tapi tidak apa-apa lah, Pak, dosa kecil, wudhu saja rontok itu, Pak. Nah, itu bahaya kalau sudah meremehkannya. Jadi pastikan ini. Kalau sudah mampu mengatasi ini, naik satu level. Hapuskan semua keterikatan. Jadi dengan dunia, dengan siapapun, dengan apapun. Terikat itu bukan berarti tidak berurusan ya. Segala yang terikat itu kita menjaminkan hidup kita ke situ. Itu namanya terikat. Pak, kalau tidak ada dia, Pak, wah, tidak mungkin saya sesukses ini. Ini namanya terikat. Kalau tidak ada uang, Pak, tidak bisa saya senang. Ini namanya terikat. Jadi boleh kok, gitu. Seperti saya bilang tadi, kaya boleh kok, tapi jangan terikat dengan kekayaan. Punya jabatan alhamdulillah, tapi jangan jaminkan hidupmu dengan jabatan, bahwa kalau sudah punya jabatan pasti senang, pasti bahagia, pasti sukses dan lain sebagainya. Ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan banyak mengotori batin kita. Kalau sukses di sini boleh naik satu level lagi, membersihkan jiwa kita dari kesia-siaan. Mari kita minimalkan segala yang tidak ada manfaatnya dalam hidup kita. Mari kita pastikan apapun yang kita lakukan itu ada gunanya, ada manfaatnya. Meskipun sekedar nyekrol TikTok atau explore Instagram, tapi ini hiburan saya, Pak. Loh, belajar saya ya lewat Instagram ini, Pak. Belajar boleh begitu. Tapi jangan iseng saja kok, Pak, sampai 2 jam itu kamu nyekrol dan tidak ada gunanya. Ini namanya kesia-siaan. Pastikan apapun yang kalian lakukan ada manfaatnya, ada gunanya. Meskipun sekedar nongkrong di luar, Pak, ini healing, Pak, healing, bukan apa-apa. Biar seger lagi, besok bisa kerja lagi, ibadah lagi. Oke ya, ini ketika kita bisa bersih dari kesia-siaan, lebih terang jiwa kita, lebih jernih. Dan pada akhirnya penghalang paling berat adalah diri kita sendiri, ego kita. Rasa bahwa aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku luar biasa. Itu sering mengotori jiwa kita. Ini tahapan bersih-bersih akhir mungkin yang paling berat. Jihad melawan diri kita. Kalau kita sudah bisa bersih-bersih ini, insya Allah jiwa kita relatif terang. Itulah tazkiyatun nafs, dan itulah takholli. Kalau sudah bersih, tinggal kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Pak, sulit, Pak, bersih-bersih tadi, Pak. Ada solusi sangat praktis. Apa solusi sangat praktisnya? Sibukkan dirimu dengan kebaikan. Ini, Pak, itu langsung jujuk tahalinda. Tapi menyibukkan dengan kebaikan itu, Pak, biar yang buruk-buruk tadi, keterikatankah, dosa maksiatkah, kesia-siaankah, tidak dapat waktu dan tidak dapat ruang.
karena sepenuhnya kita isi dengan kebaikan. Jadi kalau tips terakhir ini, kita gusur yang jelek-jelek itu, sehingga dia kehilangan momen, kehilangan ruang, kehilangan waktu, karena kita sibuk dengan kebaikan. Ini juga bisa jadi jalan untuk membersihkan jiwa.